Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guru penggerak Indonesia, saya Dori Maris Indra. Sebagai seorang guru, penting sekali bagi saya dengan channel ini untuk membagikan informasi dan edukasi agar dapat menginspirasi banyak orang. Salah satunya bagaimana seharusnya orang tua di Indonesia memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya agar tumbuh sehat, cerdas, serta berkarakter. Mungkin banyak para guru dan orang tua di Indonesia bertanya, mengapa saya lebih memilih Jenderal Idam Aziz dan Ibunda Fitri Handari menjadi role model parenting sebagai orang tua hebat dan sebagai percontohan bagi guru serta orang tua di Indonesia. Bukan hanya karena beliau adalah public figure, tapi beliau menurut saya bisa memberikan referensi untuk menginspirasi banyak orang tentang bagaimana menerapkan pola asuh atau parenting yang baik dan benar. Namun sayangnya masih ada netizen berkomentar negatif yang mengatakan wajar saja jika semua anak-anak beliau sukses menjadi taruna di Akademi Kepolisian Republik Indonesia seperti si sulung Ilham Urani Aziz dan Irfan Urani Aziz, karena mereka berdua adalah anak jenderal polisi. Tapi pernahkah para netizen berpikir yang paling urgensi di dalam video sebelumnya, keberhasilan anak-anaknya bukan semata-mata dipengaruhi jabatan beliau sebagai Kapolri, sehingga seharusnya para netizen dapat berpikir positif dengan melakukan literasi digital, menelusuri rekam jejak anak-anak beliau sebelum dan sesudah menjadi Taruna Akpol, mulai dari riwayat pendidikannya, prestasi yang mereka raih, serta bagaimana perjuangan dan usaha mereka yang patut untuk kita apresiasi. Dengan kata lain, keberhasilan Ilham Urani Aziz dan Irfan Urani Aziz yang mereka dapati bukanlah dengan instan dan mudah, tapi mereka telah melewati perjuangan dan usaha yang luar biasa, sehingga mereka bisa membuktikan kepada masyarakat bahwa meskipun anak petinggi Polri, tapi mereka mendapatkan prestasi dan lulus dengan nilai terbaik pada saat seleksi calon Taruna Akpol. Hal ini diperkuat oleh Komjen Arif pada tahun 2017, menjabat sebagai asisten SDM Kapolri, mengatakan walaupun anaknya pejabat tinggi Polri, kalau dipersiapkan dengan baik maka akan bisa lulus dengan nilai yang baik juga tanpa campur tangan orang tuanya. Hal seperti ini akan mendukung proses reformasi pembangunan SDM Polri yang unggul dan kompetitif. Untuk itu sangatlah bijak jika netizen sebelum mengambil kesimpulan ada baiknya melakukan literasi digital guna mencari informasi yang lebih valid dan terpercaya. Baik, kita mulai informasinya. Selamat mendengarkan. Jika melihat dari kacamata saya sebagai seorang guru bimbingan konseling di sekolah yang saya dapatkan dari berbagai sumber berita media terpercaya, pola asuh atau parenting yang diterapkan Sang Jenderal Idam Aziz dan Ibunda Fitri Handari lebih banyak memberikan stimulasi yang konsisten, kemudian mengaplikasikannya dengan cara menanamkan nilai-nilai kebaikan untuk membentuk karakter dan serta terus-menerus membangun komunikasi kepada anak-anaknya. Sebagai orang tua, beliau selalu menanamkan budi pekerti, menunjukkan contoh teladan yang baik bagi anak-anaknya di rumah ataupun di lingkungan masyarakat dengan aturan-aturan atau nilai-nilai kejujuran, kemandirian, dan perjuangan, serta kasih sayang, sehingga anak-anak beliau dapat memiliki integritas dan motivasi yang tinggi. Selain itu, sebagai orang tua juga beliau selalu memberikan support atau mendukung apa yang menjadi pilihan atau keinginan, harapan, serta cita-cita anaknya, menyiapkan dan membimbing mereka sedari kecil, mulai dari sisi akademis, fisik, dan mentalnya, sehingga kemudian mereka sukses dalam studinya.
Meskipun sang jenderal adalah seorang yang profesional, sangat sibuk dengan pekerjaannya sebagai pejabat di Kepolisian Republik Indonesia, namun beliau tetap mobile dan fleksibel, tidak melupakan keluarga, tetap selalu menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anaknya dimanapun beliau bertugas. Namun tahukah Anda, selain itu, istri sang jenderal Idam Aziz yang cantik serta cerdas, yang lahir di Pangkep 18 Februari 1975 ini terkadang harus menggantikan peran suaminya. Ibunda Fitri Handari mengambil dua peran di rumahnya, yaitu menjadi seorang ibu sekaligus menjadi seorang ayah. Beliau mengatakan meskipun tidak mudah diterima oleh anak-anaknya, tapi jika ada komitmen dan kompak melakukannya, maka anak-anak akan mengerti dengan sendirinya. Dilansir dari akurat.co.id, Ibunda Fitri Handari mengatakan salah satu kunci sukses dalam membimbing anak-anaknya adalah terus membangun komunikasi dengan mereka. Intinya, anak dan orang tua harus saling terbuka. Orang tua harus bisa dijadikan tempat mencari informasi atau tempat-tempat bertanya yang dibutuhkan bagi anak-anaknya. Dengan kata lain, orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Setelah itu, baru guru-gurunya di sekolah. Saya sangat setuju dan sepakat dengan Menteri Pendidikan kita, Mas Nadiem Makarim, bahwa orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya. Alangkah hebatnya negara ini kalau orang tua bersikap seperti guru dan lebih banyak guru bersikap seperti orang tua. Karena orang tua adalah kunci atau gerbang pertama untuk membentuk karakter anak untuk menemukan bakat dan minat anaknya. Seperti cuplikan video berikut ini. Menurut saya, dari dulu saya suka bingung, kenapa banyak sekali orang tua merasa bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawabnya sekolah maupun guru saja. Ini tidak benar. Orang tua adalah guru pertama. Saya suka membayangkan alangkah hebatnya negara ini kalau lebih banyak orang tua bersikap seperti pendidik atau seperti guru, dan lebih banyak guru bersikap seperti orang tua. Setuju nggak? Saya ulangi sekali lagi ya. Alangkah majunya Indonesia kalau lebih banyak orang tua lebih seperti guru dan lebih banyak guru seperti orang tua. Dari semua guru siapa? Maka dapat kita simpulkan bahwa bagi Jenderal Idam Aziz dan Ibunda Fitri Handari, membangun komunikasi antara orang tua dan anak-anak di rumah sangatlah penting, karena dengan komunikasi hubungan batin orang tua dan anak-anak terjalin, sehingga orang tua dapat dengan mudah menyampaikan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Dengan komunikasi, anak-anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang. Dengan komunikasi secara tidak langsung, anak dapat belajar berkomunikasi, menyampaikan pendapatnya, ide, dan gagasan. Dengan komunikasi, anak dapat belajar mengatasi masalah dan menemukan solusi atas permasalahannya tersebut. Sebagai penutup, jika komunikasi antara orang tua dan anak selalu dibangun, orang tua akan memahami tumbuh kembang anak, menemukan potensi, yaitu bakat dan minat anak. Selain itu, juga dengan lebih banyak berkomunikasi akan menimbulkan kepercayaan diri anak itu sendiri, sehingga anak dapat membangun konsep diri yang lebih positif. Dan akhirnya, di mata anak, orang tua akan menjadi figur atau idola serta teladan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah yang terpenting, karena pendidikan karakter dan kemampuan kognitif itu tidak bisa dipisahkan, Ibu-ibu. Tidak bisa dipisahkan. Kalau anak itu dibentuk dengan disiplin yang baik, dengan etika yang baik, dengan moralitas yang baik, dengan kemampuan kerukunan dengan sesama murid, dengan guru dan orang dewasa, dia bisa mempelajari semua hal di masa depannya.
Dengan memainkan peran orang tua dengan benar dan sebaik mungkin dalam mendidik dan mengasuh anak, anak akan tumbuh dan berkembang secara optimal. Yang tak kalah pentingnya adalah anak akan tumbuh berkarakter dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang buruk di luar sana, menjadikan anak itu berkepribadian baik yang akan menjadi aset generasi penerus bangsa di masa depan. Demikianlah informasi ini, sampai bertemu lagi di Parenting Orang Tua Hebat Indonesia. Saya Doni Maris Indra. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.